Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan menyatakan kemenangan, hadirat Tuhan menyatakan mukjizat, hadirat Tuhan ada bagi setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang gak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau berikan. Terima kasih kalau saat ini, Tuhan, kami boleh beribadah, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya lawatan-Mu bekerja, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Tuhan, ada sesuatu, ada kuasa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa. Biar setiap kami merasakan lawatan-Mu. Biar setiap kami, Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pujian ini diciptakan oleh gembala sidang di tempat ini, yaitu oleh Pastor Tony Andrian. Pujian ini mengatakan bahwa firman-Mu itulah pedomanku. Seringkali setiap kita ragu, seringkali setiap kita bimbang akan hari depan, akan situasi kondisi kita saat ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa janjinya Tuhan ya dan amin. Kita mau sama-sama imani, kita mau sama-sama berpegang teguh kepada janjinya Tuhan. Kita mau sama-sama deklarasikan iman kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian ini.
Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan mengatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mari saudara-saudara, jadilah orang yang berbahagia karena dosa kita sudah diampuni di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Oleh darah Yesus, ku bebas. Oleh darah Yesus, kita menang. Saya persilahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya percaya hari-hari ini sudah Anda lewati dan Anda punya kekuatan daripada Tuhan. Karena itu terimalah salam sejahtera, sehat, sukacita, senantiasa, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala
hari yang kau berikan. Terima kasih untuk segala puji-pujian ketika kami semua beribadah. Terima kasih Tuhan Yesusku, pujian yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan yang luar biasa, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kehebatan buat Engkau Tuhan. Engkau yang terhebat. Mari Roh Kudusku jamah kami semuanya sehingga kami mengalami kemenangan bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah solusi kehidupan. Di dalam nama Yesus segala tipu daya setan atau jahat yang ingin mencuri firman Tuhan, aku usir keluar dari setiap hati, sanubari jiwa manusia Tuhan. Sehingga firman Tuhan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat untuk hormat kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, Engkau menyertai kami dan menolong kami. Haleluya, amin. Saudara kasih, sebelum kita lebih lanjut pada firman Tuhan, mari kita dengarkan satu perikop kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Anda tadi sudah mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya itu satu perikop firman Tuhan yang luar biasa. Saudara kekasih, setiap manusia mengalami ketakutan. Takut itu saudara tidak pernah melihat yang namanya umur manusia. Entah manusia itu manusia yang disebut dengan anak-anak, atau manusia milenial, manusia remaja, pemuda-pemudi, sampai manusia dewasa, manusia yang sudah berumur, semuanya mengalami ketakutan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ketakutan merupakan respon manusia terhadap situasi kondisi yang tidak menyenangkan, situasi kondisi yang berbahaya, situasi kondisi yang mengintimidasi dan membuat orang menjadi takut, saudara. Apalagi situasi kondisi saat ini. Ada banyak kematian yang tidak bisa diratapi. Ada banyak orang yang dikubur tanpa penghiburan. Mayat-mayat bergelimpangan. Sepertinya tragedi ini yang mengerikan tiada pernah akhir. Tiada tepinya. Satu tragedi yang membuat ekonomi dunia pun murat-marit. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana Anda dan saya mengatasi tentang kekhawatiran ini, tentang ketakutan itu maksud saya? Apakah Alkitab bisa memberikan solusi dan satu solusi yang betul-betul relevan buat kehidupan Anda dan saya? Dan saya mau beritahu kepada Anda saudara, yang namanya takut dan ketakutan itu bukan hanya saat ini, tapi dari dulu saudara. Dari mulai manusia pertama kali diciptakan, lewat Kejadian sampai dengan Wahyu itu saudara, semua bercerita tentang ketakutan. Dan hari ini Anda sedang membaca Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Bagaimana murid-murid itu mengalami ketakutan. Mereka takut karena ada badai, Bapak dikasih Tuhan. Bukankah yang sedang hari ini Anda dan saya hadapi adalah badai, saudara? Bagaimana Anda dan saya harus menguasai badai itu? Nah, karena itu saudara kekasih, bagaimana relevansi Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27 dengan kehidupan saat ini? Saudara kekasih, saya teringat saudara, baru saja ada sebuah kejadian di Amerika, ya, yang menjelaskan bagaimana ketika orang mengalami ketakutan baru-baru ini, saudara. Situasi kondisi membuat banyak orang di Amerika mengalami ketakutan. Dan ada satu pilar yang menjelaskan bagaimana 911 menerima sebuah panggilan karena ada orang yang meminum rubbing alkohol, saudara. Itu nama kimianya adalah isopropil alkohol. Dalam keadaan takut mereka meminumnya. Bahkan ada juga orang yang meminum bleach, saudara. Ya, larutan bleaching sodium hypochlorite diminum karena mereka takut, saudara. Jadi sekali lagi saudara, ketakutan itu memang dialami oleh semua umat manusia di dunia. Tapi kita bersyukur saudara, ada Alkitab saudara. Ada solusi
untuk segala persoalan ketakutanmu di dalam Alkitab, saudara. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan hari ini, saudaraku yang kasih. Yang pertama, sebuah realitas, saudara. Ketakutan itu seringkali datang mendadak, saudara. Ketakutan itu seringkali tidak pernah diundang, saudara. Tiba-tiba persoalan datang sekonyong-konyong, saudara. Seperti Alkitab tadi mengatakan dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Sekonyong-konyong badai datang, saudara. Kalau Anda perhatikan seluruh kitab Injil Matius pasal 8, saudara. Itu satu kejadian yang sangat luar biasa. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang orang kusta yang ditahirkan, saudara. Orang kusta berbicara pandemik, saudara. Berbicara satu penyakit yang menular, saudara. Orang pada takut, scare, saudara. Dengan penyakit yang namanya kusta itu. Tapi Yesus yang luar biasa. Itu menyembuhkan, saudara. Mentahirkan. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13 berbicara soal hamba perwira Kapernaum yang mengalami kesembuhan, saudara. Bukan dirinya, tapi hambanya, saudara. Alkitab mengatakan doulos and timos. Hamba yang berguna dari seorang perwira yang ada di Kapernaum sedang mengalami sakit. Dan perwira itu datang kepada Yesus Kristus. Dan perwira itu mengatakan cukup sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Sampai Yesus Kristus memuji hamba perwira Kapernaum itu. Hei, besar imanmu, saudara yang kasih, sembuh. Lalu tidak lama kemudian Tuhan Yesus Kristus berbicara soal demam, saudara. Karena Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Kapernaum adalah the city of Jesus Christ, saudara. Jadi di sana ada Simon Petrus, dia punya mertua dalam keadaan sakit demam. Yesus Kristus yang luar biasa, dia menghardik, saudara. Demam itu sudah sembuh. Dan tidak lama kemudian Yesus Kristus berbicara soal bagaimana mengikuti aku. Ya, artinya mengikuti Yesus Kristus itu harus ada harga yang dibayar, saudara. Secara keseluruhan Alkitab Matius pasal 8, perikop pasal 8, semuanya dalam keadaan happy, saudara. Semuanya dalam keadaan luar biasa tenang. Mujizat terjadi. Saya yakin murid-muridnya happy, saudara. Murid-muridnya tenang, penuh dengan damai sejahtera. Dan kemudian mereka naik ke perahu, saudara. Dan Yesus tertidur. Wajar menurut saya, capek, saudara. Dan ketika tengah tidur itu, saudara, tiba-tiba ada damai. Sekonyong-konyong badai datang, saudara. Itulah sebabnya dalam kehidupan Anda dan saya, Anda tidak bisa duga. Anda tidak bisa berusaha untuk memproteksi diri sendiri, melindungi diri sendiri. Sedemikian rupa supaya Anda dan saya tidak memasuki badai. Saudara kasih, tidak bisa tidak. Anda akan menghadapi badai. Yang kedua, saudara, takut itu, saudara, ada 5 kata. T-A-K-U-T, saudara. Yang pertama adalah tiada firman, tiada kebenaran. Setiap manusia, saudara, yang hidup tanpa firman, tanpa kebenaran Tuhan, pasti scare, saudara. Pasti itu takut, Bapak dikasih Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Lalu yang A itu adanya dosa, saudara. Jadi ketakutan itu sangat signifikan antara dosa dan tidak ada firman Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh Alkitab. Dalam Kejadian pasal 3 sudah 9 dan 10. Bagaimana ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Mereka scare, takut. Ketika Tuhan berjalan-jalan, saudara kasih, Adam dan Hawa mengalami ketakutan. Padahal Kejadian pasal 1, pasal 2, Anda pasti sudah tahu bagaimana Tuhan kita menciptakan manusia dari debu, saudara. Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan kemudian Tuhan banyak berbicara dengan Adam dan Hawa. Satu hubungannya harmonis. Tapi karena tidak ada firman, tidak ada kebenaran, adanya dosa, mengalami ketakutan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, coba Anda dan saya renungkan secara pribadi. Apa yang membuat Anda dan saya takut? Apakah dosa dalam hidupmu? Apakah tidak ada kebenaran firman Tuhan? Bapak dikasih Tuhan, banyak orang ngotot. Kenapa doa kita tidak dijawab? Sederhana, saudara. Kembali kepada Alkitab, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat Allah jauh dan tidak mendengar segala doa kita adalah dosa dan kejahatan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketakutan itu disebabkan oleh karena tidak adanya firman dan dosa. Dan itu sudah menyebar, saudara, dimanapun manusia berada. Saudara, itu berbicara soal kuasa si jahat. Berbicara soal
kesakitan, saudara. Berbicara soal kesengsaraan, Bapak dikasih Tuhan. Itu saudara berbicara soal berbagai macam kejahatan dalam kehidupan manusia. Saudara, Alkitab menjelaskan tadi. Ya, ada kuasa si jahat. Dan jangan salah saudara, yang namanya kuasa si jahat dalam peradaban zaman dulu saudara kasih, itu memang menakutkan. Mental illness saudara, penyakit mental saudara, physical illness, penyakit kejiwaan itu disebabkan oleh kuasa si jahat. Setan membuat manusia menjadi takut saudara. Lalu apalagi saudara kasih? Itu berbicara apa? Urusan kehidupan saudara, kehidupan, keluarga, ya. Keuangan, saudara kasih, situasi kondisi itu membuat manusia menjadi takut. Manusia sekarang mengalami lockdown, saudara. Takut masalah ekonomi, keuangan. Bisnis menurun, saudara kasih. Mau keluar juga susah. Lalu urusan kehidupan itu apalagi saudara, kematian ya. Orang takut. Bagaimana kalau mati? Nanti anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Suami saya bagaimana? Orang tua bagaimana? Dan lain sebagainya Bapak dikasih Tuhan. Ketakutan terus menguasai manusia saudara. Ya. Lalu Bapak dikasih Tuhan berbicara soal trauma ya. Trauma itu saudaraku kasih membuat manusia takut. Apa itu trauma saudara? Peristiwa, intimidasi, tuntutan, tekanan kepada jiwa kita. Yang bisa kita hadapi saat ini atau masa lalu. Dan itu membekas saudara dalam hidup kita. Dan membuat kita menjadi trauma. Ada orang trauma naik tempat yang tinggi karena pernah jatuh. Ada orang trauma naik sepeda karena sudah pernah jatuh saudara. Dan itu membekas. Terutama perkara-perkara di masa kecil. Ada orang trauma karena dilecehkan dalam segala kehidupannya. Baik secara verbal, abuse karena seksual dan lain sebagainya. Membuat manusia menjadi takut Bapak dikasih Tuhan. Sekali lagi Bapak dikasih Tuhan, segala bentuk ketakutan sudah ada dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain, percayakah Anda hari ini akan firman Tuhan? Percayakah Anda hari ini akan kuasa Yesus Kristus yang bisa membebaskan Anda dan saya dari ketakutan? Saudaraku yang kasih, bagaimana solusi Alkitabiah saudara menghadapi ketakutan ini? Saya berusaha mempersingkat tentang ketakutan ini Bapak dikasih Tuhan. Karena saya ingin memberikan porsi yang begitu banyak terhadap solusi saudara. Anda sudah lihat di kiri kanan Anda dari selatan, barat, utara, timur. Saudara, di mana saja di seluruh dunia ini mengalami ketakutan. Ya, dan saya percaya di antara Anda dan saya pasti ada yang mengalami ketakutan. Saudara, bagaimana solusinya saudara? Alkitab dengan menjelaskan saudara, Yesus Kristus berjalan di atas air, Yesus Kristus menghardik badai saudara. Itu merupakan bukti kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus punya solusi saudara. Solusi yang pertama Bapak dikasih Tuhan, karena dosa yang begitu luar biasa. Mazmur pasal 14 menjelaskan, Tuhan melihat dari surga. Tidak ada satupun orang yang benar. Tidak ada satupun yang berakal budi. Dan Tuhan melihat dari surga. Begitu banyak orang fasik, orang bebal, saudara kasih, orang ateis yang tidak mau percaya adanya Tuhan. Jadi dengan kata lain, Yesus Kristus datang ke dunia, saudara kasih, ingin menghancurkan segala sesuatu yang menjadi sumber segala ketakutan. Itu adalah dosa. Ya. Bagaimana Yesus ingin menghancurkan dosa itu? Nah Bapak dikasih Tuhan, ketika Yesus menghardik badai, Bapak dikasih Tuhan, sebenarnya itu berbicara soal penggenapan bahwa Yesus Kristus adalah Adam yang kedua, Adam yang terakhir saudara. Anda dan saya membaca Alkitab, dan kalaupun Anda tidak tahu atau Anda belum pernah membaca Alkitab, saya mau jelaskan ulang. Adam yang pertama dibuat dari debu menjadi makhluk yang hidup. Dan Adam yang pertama itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan membawa kematian. Tapi Adam yang kedua adalah kuasa Allah yang menghidupkan saudara. Adam yang pertama dari debu menjadi makhluk hidup. Tapi Adam kedua Yesus Kristus adalah menghidupkan saudara. Di dalam Yesus ada kehidupan saudara. Karena Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Kristus bisa menguasai badai. He is God. Orang tidak tahu dalam kemanusiaan Kristus yang begitu luar biasa. Yesus adalah manusia ilahi maksud saya saudara. Yang bisa menghancurkan dosa. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan Yesus Kristus dia tidak mempunyai dosa.
dan tipu serta cacat celah tidak ada di dalam hidupnya. Sekali lagi, Yesus tidak punya dosa dan tipu dan cacat celah tidak ada dalam segala kehidupan. Itulah sebabnya Yesus Kristus bisa menyucikan segala dosa dan disucikan oleh darah Yesus. 1 Yohanes 1:7 saya menjelaskan bahwa darah Yesus menyucikan kehidupan Anda yang berdosa oleh karena darah Yesus, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus dosa Anda dan saya, tetapi dengan darah yang mahal. Itulah darah Yesus, saudara. Jadi segala bentuk ketakutan itu semuanya diakibatkan yang paling utama adalah dosa. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 menjelaskan ayat 24. Yesus Kristus telah menanggung segala dosa di atas kayu salib. Supaya kita yang berdosa dihidupkan dalam kebenaran. Nah, saya akan baca ayatnya buat Anda dan saya. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Dosa yang membuat manusia menjadi takut. Itu semuanya sudah diganti, saudara. Sudah dihancurkan oleh kuasa Yesus ajaib. Lewat kematian Yesus sendiri di atas kayu salib. Memikul segala dosa. Sehingga Anda dan saya disembuhkan dari sakit penyakit. Jadi karena itu Bapak dikasih Tuhan. Solusi yang pertama adalah Anda dan saya harus beriman kepada Yesus Kristus. Anda dan saya harus berpercaya kepada Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup menolong Anda dan saya. Apa persoalanmu hari ini? Engkau takut karena penyakit yang mungkin tidak ada obat yang bisa disembuhkan? Apa persoalanmu? Engkau terjebak ekonomi yang murat-marit oleh karena kau punya hutang yang begitu besar dan kau tidak bisa membayarnya. Walaupun bunga mungkin dikurangi tapi tidak bisa tidak. Anda dan saya harus menghadapi hutang itu. Anda takut oleh karena bisnismu juga yang tidak bisa berjalan. Atau situasi kondisi di dunia ini yang membuat Anda dan saya menjadi takut dan lain sebagainya. Bapak dikasih Tuhan solusinya satu. Percaya kepada Yesus Kristus. Maka tangan Tuhan yang luar biasa itu akan membebaskan Anda dari berbagai macam hal. Satu kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Musa dalam Keluaran pasal 14. Bagaimana ketika Nabi Musa itu Bapak dikasih Tuhan sedang berjalan membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Saya akan bacakan buat Anda ayatnya saudara. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Demikianlah kebenaran firman Tuhan berkata. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah jadi saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada. Nabi Musa membawa 3 juta orang ya dan membawa keluar dari Mesir. Kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun mengejarnya saudara. Di tengah situasi kondisi yang sangat menegangkan itu saudara. Di belakang Firaun dengan kereta berkuda dan seluruh pasukannya menyerang. Orang Israel, Bani Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berteriak kepada Musa, kita akan mati di sini. Untuk apa kami keluar dari tanah Mesir? Untuk apa engkau keluarkan kami, engkau bebaskan kami. Sedangkan kami akan mati di sini. Tapi Nabi Musa mengatakan, jangan takut. Hari ini ada keselamatan dalam hidupmu. Dan tangan Allah yang kuat ada di hidup engkau. Memihak orang Israel. Dan ketika mereka masuk mendekati laut Tiberau itu saudara kekasih. Musa mengangkat tangan dan Alkitab mengatakan semalam-malaman Tuhan bekerja. Dan laut Tiberau itu terbelah jadi 2. Dan kemudian Musa bisa melewati laut Tiberau itu saudara. Dan Musa mengalami kemenangan bersama dengan orang Israel. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Do not be afraid. Jangan takut. Anda percaya kepada Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang luar biasa membebaskan engkau. Tuhan sanggup menghardik badai. Tuhan sanggup menghancurkan kuasa setan. Percayalah saudara. Kematian Kristus Yesus. Ibrani 2 ayat 14. Memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sekali lagi.
Ibrani 2 ayat 14 mengatakan kematian Kristus di atas kayu salib menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri untuk memusnahkan segala perbuatan-perbuatan setan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, percayalah kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Anda percaya kepada Yesus Kristus dan dengar baik-baik. Kitab Ibrani mengatakan 4 ayat 15. Anda dan saya punya imam yang besar. Yang bukan saja imam yang besar tapi bisa merasakan segala perbuatan pencobaan-pencobaan yang kau alami. Karena Yesus Kristus sudah dicobai saudara. Semua pencobaan kehidupan sudah dialami oleh Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus Kristus sudah bisa mengalahkan pencobaan itu. Sehingga Yesus bisa tahu persis tentang segala persoalan hidupmu. Dan satu hal yang membedakan Yesus dari siapapun. Ketika Yesus Kristus dicobai, dia tidak pernah berbuat dosa. Nah jadi saudaraku yang kasih, Anda tadi sudah mendengar seluruh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana keadaan Kristus yang menghidupkan saudara. Dan bagaimana Anda melihat bagaimana Nabi Musa tadi sudah terus berjalan. Sampai ke tepian Laut Teberau dan Laut Teberau terbelah jadi dua. Nah karena itu Bapak dikasih Tuhan. Apalagi yang membuat Anda ragu tentang Yesus Kristus? Apalagi yang membuat Anda ragu tentang kebenaran firman Tuhan? Maukah Anda dan saya percaya 100% saudara? Percaya menuju kasih yang sempurna. Saya bacakan satu ayat buat Anda semuanya saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dengar saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekali lagi saudara kasih, ketakutan mengandung hukuman. Bapak dikasih Tuhan, kita scare karena ada ketakutan kematian. Ekonomi murat marit, keadaan keluarga yang tidak benar dan lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda terus hidup dalam ketakutan, maka itu tidak sempurna kasihmu dan engkau akan mati ditelan ketakutan. Mungkin kau berpikir, bagaimana Pak? Situasi kondisi tidak memungkinkan. Semua sudah kukerjakan tapi tidak ada satupun yang berhasil. Di mana Tuhan berada? Nanti dulu saudara kasih. Anda dan saya tidak bisa berbicara seperti itu. Kembali kepada Alkitab, Anda harus percaya 100%. Penuh kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih, saya mau bersaksi. Bagaimana ada sebuah peristiwa di Alkitab saudara. Ada bangsa Ibrani itu saudara mengalami hukuman karena kebebalannya, karena kehidupannya sering memberontak kepada Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Alkitab mencatat bagaimana bangsa Ibrani dibuang saudara selama 70 tahun. Dan pada waktu itu dikuasai oleh Nebukadnezar. Dan saudaraku yang kasih, pada saat itu juga kerajaan Babylon dikuasai oleh Media Persia. Dan pada saat itu Bapak dikasih Tuhan, beberapa orang yang dari Bani Israel itu saudara menjadi manusia yang luar biasa. Ada 3 saudara anak-anak SMA. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak dikasih Tuhan. Dan pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego selalu mencari Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Bapak dikasih Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub selalu disembah. Demikian pula dengan Daniel saudara. Yang mempunyai roh yang excellent. Yang kepanennya 10 kali lipat lebih pandai dibanding siapapun juga. Mereka adalah manusia-manusia yang unggul. Tiada cacat dan celah dibandingkan dengan seluruh anak-anak bangsa lain. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah pemuda-pemuda yang menonjol di antara semua pemuda saudara. Tidak ada cacat celah. Tapi Alkitab menjelaskan saudara. Peraturan raja mengatakan semua orang hanya menyembah kepada raja. Dan kalau tidak menyembah kepada raja, maka dia akan mengalami hukuman. Singkat cerita Bapak dikasih Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, dia kena peraturan raja saudara. Dia kena peraturan raja. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bukan sekedar di lockdown oleh raja Bapak dikasih Tuhan. Tapi lebih daripada itu dia mengalami hukuman saudara. Hukumannya tidak bisa diganggu gugat lagi. Dia harus dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Saudara kasih, saking panasnya dapur perapian itu Bapak dikasih Tuhan. Orang yang membawanya saja bisa mati saudara. Saking panasnya itu. Wow.
Lalu raja menantang saudara kepada Sadrak Mesak Abednego. Apakah kau mau menyembah aku? Lalu Sadrak Mesak Abednego mengatakan, Rajaku, seandainya Allah yang kusembah berkehendak membebaskan aku, maka aku akan bebas. Tapi seandainya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang aku sembah tidak bisa membebaskan aku dari dapur perapian menyala-nyala, maka aku tetap akan menyembah kepadamu. Saudaraku yang kasih, itulah kasih yang sempurna, saudara. Percaya Anda ditingkatkan kepada kasih Tuhan. Bukankah Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Allah itu adalah kasih. Hari ini Bapak yang dikasih Tuhan, kasih itu ada dalam hidup Anda dan saya. Jadi realitasnya saudara, mari renungkan baik-baik. Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada salah, tidak ada cacat. Tapi dia harus menghadapi sebuah penderitaan yang menuju kematian. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Kalau Anda ada cacat dan celah, Anda tidak bisa marah kepada Tuhan. Anda tidak bisa marah kepada kuasa Kristus yang ajaib. Anda harus datang, bertobat saudara yang kasih. Sehingga Anda dan saya dibebaskan dari ketakutan. Tapi kalau Anda sudah melakukan terbaik dan Tuhan izinkan ini terjadi Bapak dikasih Tuhan. Maukah hari ini Anda dan saya beriman? Mempunyai kasih yang sempurna. Seandainya Yesus yang aku sembah, Yesus yang menyelamatkan aku dari segala dosa, memberikan hidup yang kekal, mati adalah keuntungan, tidak juga menolong aku. Apapun yang terjadi aku percaya janji Tuhan tidak pernah salah. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pikiranmu terbatas, matamu terbatas, logikamu terbatas, asumsimu terbatas. Lalu juga intelektual Anda dan saya terbatas. Tuhan tidak terbatas. Apapun yang terjadi pada akhirnya menjadi baik. Dan Alkitab menjelaskan ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur perapi-apian itu. Tidak ada satupun yang terbakar. Rambutnya pun tidak terbakar. Karena Sadrak, Mesak, Abednego, maksud saya raja dan seluruh ajudan dan stafnya melihat di dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu. Ada jumlahnya tidak 3, saudara, ada 4. Ada anak manusia, mereka katakan ada anak dewa yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Haleluya, luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Biarlah imanmu selalu keep on fire. Imanmu terus berkobar-kobar Bapak dikasih Tuhan. Jangan takut. Let your faith be bigger than your fear. Biarlah imanmu menuju kasih Kristus lebih besar daripada ketakutan. Percayalah. Tangan Yesus pasti akan menolong engkau. Sudah begitu banyak Bapak yang dikasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang membuktikan. Tangan Yesus selalu menolong dalam hidup Anda dan saya. Seperti tadi saya katakan saudara, Roma 8 ayat 28. Anda dengar khotbah saya tentang walking in the power of the Holy Spirit. Bahwa ketika Anda berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Maka Roma pasal 8 menjelaskan Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Anda adalah anak-anak Allah. Dan Anda adalah anak-anak Allah. Anda menerima janji pengharapan yang tidak pernah lepas. Yaitu Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihinya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, tingkatkan imanmu menjadi kasih saudara. Ada iman dan pengharapan. Tapi yang lebih besar dari segala sesuatu adalah kasih saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 13c. Kali itu Bapak dikasih Tuhan. Rasul Paulus tambahkan dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Jadi dengan kata lain saudara yang kasih. Kalau Anda sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan engkau sudah diberikan buat Tuhan. Anda betul-betul sudah mengintrospeksi dirimu. Berdasarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang Anda lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seandainya Anda punya salah, Anda percaya bahwa tangan Tuhan sudah membebaskan engkau dari kesalahan, sudah mengampuni engkau Bapak yang dikasih Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Yesus Kristus. Anda dan saya jangan pernah takut. Move on, percayalah. Kasih yang sempurna akan menghilangkan ketakutan. Kuasa Yesus di atas segala-galanya. Nah Bapak dikasih Tuhan, apakah Yesus Kristus hanya sekedar ada dalam sebuah kebenaran firman Tuhan hari ini? Tidak Bapak dikasih Tuhan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20 dengan jelas mengatakan bahwasanya
Kuasa Yesus ada di atas segala-galanya. Segala kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus ada di atas bumi dan di atas langit, Bapak dikasih Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan percayalah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Jadi dengan kata lain saudara, Yesus tetap menyertai Anda. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Anda sudah mendengarkan seluruh kebenaran firman Tuhan lain. Yang tadi sudah saya sampaikan, semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang hidup saudaraku yang kasih. Bukan dari manusia. Saya bisa menjelaskan kesaksian-kesaksian yang hidup dari berbagai macam umat Kristen termasuk dalam diri saya saudara. Bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa membebaskan Anda dan saya. Tapi Alkitab ini saudara sudah mencatat begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Dan Alkitab ini sudah mencatat bagaimana Yesus Kristus yang luar biasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup engkau. Seharusnya engkau tidak perlu lagi takut saudara. Terakhir saudara. Janji Tuhan kepada Anda dan saya. Ibrani 13 ayat 5 saya. Saudara kasih, izinkan saya mengajar Anda tentang Ibrani 13 ayat 5 saya. Taruh tanganmu saudara di dadamu ini. Ya, karena Ibrani 13 ayat 5 saya mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Tony Andrian. Maksud saya jadi kelingking dari Yesus Kristus. Saudara. Aku. Ya, tapi jempol ini adalah Tony Andrian. Dirimu sendiri saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan Tony Andrian. Ibrani 13 ayat 5. Kalau Anda hari ini sedang takut, Anda sedang tidak mengerti apa yang dilakukan dan dikerjakan. Mungkin hutang bank sedang mendekati Anda. Mungkin intimidasi teman-teman Anda sedang menghadapi sebuah pengadilan dan Anda mungkin bisa dihukum. Saudara kasih, firman Tuhan ini tidak pernah salah. Yesus Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan Tony Andrian. Yesus Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan Anda. Ketika situasi kondisi di Indonesia, saudaraku yang kasih, begitu chaos saudara. Terjadi pembakaran di sana sini. Seperti sekarang George Floyd di United States of America saudara. Indonesia pernah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan saudara. Segala sesuatu berantakan. Pembunuhan ada di mana-mana, pembakaran saudara. Lalu perampasan dan lain sebagainya sudah mengerikan. Hari itu Bapak dikasih Tuhan. Saya baru saja ada di airport Jakarta, Soekarno-Hatta. Hari itu saya tidak sadar saudara, istri saya sedang menjemput saya ada di airport. Hari itu situasi kondisi kota Jakarta membara saudara, memerah. Di mana-mana ada demo dan lain sebagainya, mengerikan. Saya tegang saudara, bagaimana dengan nasib istri saya? Dan ketika itu saudara kasih, istri saya bersaksi kepada saya. Pada waktu dia memasuki Jakarta begitu takut, sangat mencekam. Ada sekelompok orang yang mencoba mengejar mobil istri saya saudara. Ibrani 13 ayat 5 saya diingat oleh istri saya. Dia katakan, Yesus Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan Eli Kurnia. Nama istri saya ada Eli Kurnia saudara. Dan luar biasa tangan Tuhan bekerja melingkupi sampai istri saya selamat di airport. Menjemput saya, akhirnya saya jadi driver. Dan saya lepas dari kota Jakarta saudara. Luar biasa. Percayakah Anda hari ini? Yesus Kristus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus memberkati saudara. Karena itu percayalah Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus terus saudara. Sampai kepada kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga yang aku kenal di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, sebelum saya melanjutkan doa ini. Saya teringat saudaraku, jika ada di antara saudara hari ini yang sedang mengalami ketakutan saudara. Dan Anda belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak dikasih Tuhan. Anda kembali mengintrospeksi diri. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Mungkin ke orang Kristen, tapi engkau sebenarnya setengah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak mau sungguh-sungguh. Mari Bapak, mari saudaraku, mari Ibu datang kepada Dia. Taruh tanganmu di dadamu saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, sekali lagi aku datang ke hadirat Engkau Tuhan. Mari Roh Kudusku, firman Tuhan sudah disampaikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, seperti Engkau menghardik badai. Di dalam nama Yesus, segala spirit yang membuat kami takut, spirit-spirit jahat, roh jahat dalam bentuk apa saja Tuhan, lewat situasi, kondisi, sakit, penyakit, juga berbagai macam kesalahan dalam hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku usir setan itu Tuhan ke dalam neraka yang paling dalam. Dan aku berdoa, kasih Tuhan di atas segala-galanya. Mari Roh Kudusku, Engkau menyertai menolong kami. Karena kami tahu ketika kami melewati badai, di depan sana ada penuaian jiwa. Yesus Kristus melewati badai, dan setelah itu ada dua orang di Gerasa yang kerasukan setan. Tapi yang satunya yang disembuhkan itu saudara. Satunya itu yang dibebaskan oleh Engkau Yesus Kristus dari kuasa kegelapan. Dia menjadi penginjil, dia menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Dan dia pergi ke Dekapolis yang artinya 10 kota. Dan sungguh memuliakan nama-Mu. Aku percaya Tuhan, apapun kejadian yang sedang kami alami, buat kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau sanggup membebaskan kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Bisa saja kami bertemu dengan siapapun yang bisa menolong kami, tapi segala sesuatunya bergantung kepada Engkau Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus luar biasa, kami mengalami kemenangan. Dan kami tahu kami akan dipakai oleh Engkau, menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus untuk seluruh kebenaran firman Tuhan. Buat kami berani di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa buat Indonesia, jangan takut Indonesia, kuasa Indonesia, jamaah Presiden Jokowi, jamaah juga jajaran menterinya, para dokter-dokter yang di kesehatan, di rumah sakit, perawat dan lain sebagainya. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah grafik COVID ini tidak terus menanjak tapi landai dalam nama Yesus Tuhan. Oh, dunia boleh bergoncang, tapi kami tetap percaya kepada Yesus Tuhan. Kami juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami tetap percaya kepada Yesus. Kami juga tidak tahu apakah vaksinnya ada dan tidak, tapi kami tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatkan. Aku percaya segala sesuatu yang buruk pasti berlalu, dan akhirnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.